Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Analisis Klasifikasi Bencana Alam di Indonesia pada tahun 2024 dengan metode SPM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrila Aulia dengan NIM 2022-53011. Nama saya Renisa Idrianti Ramadhani dengan NIM 2022-53004. Nama saya Rizka Aprilia Putri Nabila dengan NIM 2022-53021. Nama saya Muhammad Irsa dengan NIM 2022-53098. Pendahuluan, letak geofisika dapat mempengaruhi kondisi suatu wilayah. Letak Indonesia secara geografis berada pada garis khatulistiwa, yaitu pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, serta berada pada jalur lingkar api. Beberapa hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang rawan terhadap bencana alam. Bencana alam merupakan peristiwa geofisika, atmosfer atau hidrologi, seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan sebagainya, yang berbahaya dan ekstrim, serta berdampak pada kerugian masyarakat, baik kerusakan bangunan maupun korban jiwa. Bencana alam merupakan serangkaian kejadian atau peristiwa yang disebabkan adanya kerusakan alam. Bencana alam dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Waktu kejadian bencana alam sampai saat ini sangat sulit untuk dideteksi, sehingga setiap orang harus selalu siap sedia berada di situasi yang kemungkinan dapat terjadi bencana alam. Di negara Indonesia sudah banyak sekali bencana alam dari kategori yang ringan sampai kategori yang berat dan menimbulkan banyak kerugian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam rangka merealisasikan rencana analisis klasifikasi bencana alam di Indonesia pada tahun 2024 menggunakan metode algoritma support vector margin atau SVM, penulis melakukan penelitian dan pengembangan dengan metode yang dijalankan serta bertahap dari terencana. Metode penelitian di sini terdapat 3. Yang pertama ada metode pengumpulan data, yang kedua ada metode pengembangan model, dan yang ketiga ada evaluasi model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hesti. Metode yang pertama merupakan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data bencana alam di Indonesia pada tahun 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang didapatkan dari website repositori BPS. Diketahui bahwa jenis bencana alam yang paling banyak merupakan bencana alam banjir dan frekuensinya sebanyak 354 kejadian. Sedangkan metode yang kedua merupakan metode pengembangan model. Penelitian ini menggunakan pengembangan model di mana dilakukan pengujian algoritma support vector machine atau SVM pada data jumlah bencana alam di Indonesia pada tahun 2024 yang bersumber dari BPS. Dan yang ketiga merupakan evaluasi model. Evaluasi terhadap model dilakukan melalui beberapa teknik analisis seperti confusion matrix untuk melihat tingkat akurasi prediksi, heat map, korelasi antara variabel untuk melihat hubungan antara jenis bencana, histogram untuk menggambarkan distribusi kejadian banjir, dan grafik koefisien fitur untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi resiko banjir. Untuk selanjutnya merupakan hasil dari kegiatan penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini terhadap tahapan yaitu pengumpulan data, pengembangan model, dan evaluasi model. Pengumpulan data dilakukan untuk mencari informasi siapa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah analisis jumlah data bencana alam di Indonesia pada tahun 2024. Pengembangan model adalah kegiatan penelitian dilakukan dalam pengembangan model klasifikasi untuk mengidentifikasi klasifikasi bencana alam menggunakan metode support vector machine ataupun SVM. Sedangkan evaluasi model ini digunakan untuk menilai performa dan akurasi model machine learning yang telah dibangun. Dalam konteks penelitian Anda yang menggunakan algoritma support vector machine atau SVM untuk klasifikasi resiko pada bencana alam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella.
Untuk selanjutnya ada analisa hasil. Yang pertama merupakan confusion matrix. Confusion matrix yang menunjukkan bahwa model pemeringkatan lebih baik dalam mengklasifikasi provinsi-provinsi yang berisiko banjir rendah dengan 5 prediksi dibandingkan provinsi berisiko banjir tinggi hanya 1 prediksi dengan beberapa prediksi klasifikasi yang salah. Selanjutnya korelasi heat map antar variabel. Selanjutnya ada korelasi heat map. Untuk korelasi heat map sendiri ini menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara cuaca ekstrim dan banjir yang menghasilkan R sama dengan 0,65 serta antara kekeringan dan cuaca ekstrim menghasilkan R sama dengan 0,90 yang menunjukkan adanya ketertarikan antar jenis bencana. Untuk selanjutnya ada histogram. Untuk histogramnya sendiri merupakan bentuk distribusi frekuensi kejadian banjir yang menampilkan bahwa sebagian besar provinsi mengalami banjir dalam jumlah rendah hingga sedang dengan nilai median sebesar 17 kejadian yang kemudian dijadikan batas klasifikasi terakhir. Selanjutnya ada horizontal bar chart. Ini merupakan sajian grafik koefisien fitur model SVM di mana gempa bumi, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan merupakan 3 fitur yang mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap klasifikasi risiko banjir. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsa. Kesimpulannya, dari data BPS tahun 2024, bencana banjir merupakan jenis bencana paling dominan di Indonesia dengan frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 354 kejadian. Kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan algoritma support vector machine atau yang disebut dengan SVM sebagai metode klasifikasi untuk mengidentifikasi tingkat risiko banjir berdasarkan data bencana alam. SVM ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data nonlinear dan efektivitasnya dalam klasifikasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi terhadap model klasifikasi dilakukan melalui confusion matrix yang menunjukkan bahwa model lebih akurat dalam mengklasifikasikan wilayah dengan risiko banjir rendah dibanding wilayah berisiko tinggi. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat antara cuaca ekstrim dan banjir, yaitu R sama dengan 0,65 serta antara kekeringan dan cuaca ekstrim, yaitu dengan R sama dengan 0,90, mengindikasikan bahwa faktor-faktor ini saling mempengaruhi dan dapat digunakan sebagai prediktor banjir. Kemudian kesimpulan yang kelima, distribusi frekuensi banjir menunjukkan sebagian besar provinsi mengalami banjir dengan jumlah kejadian rendah hingga sedang. Nilai median 17 kejadian digunakan sebagai batas klasifikasi dalam model. Kemudian kesimpulan yang keenam, fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi risiko banjir dalam model SVM adalah gempa bumi, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan. Kemudian kesimpulan yang ketujuh, visualisasi berupa grafik dan heat map memperkuat interpretasi model serta membantu memahami kontribusi setiap variabel terhadap klasifikasi risiko banjir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.